لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jadi emang teman-teman ini belajar dari nol ya, terus sampai bisa baca Quran dan menghafal. Kok bisa kamu bisa punya usaha itu ya karena saya mungkin sudah mendekatkan diri kepada Allah, belajar taat kepada Allah, maka Allah memberikan jalannya itu walaupun nggak langsung tuh prosesnya itu step by step tapi pasti gitu. Sebelum baca Al-Quran, sebelum bisa itu hatinya bingung, Mas. Dikasih saran, disuruh ngaji, kok hati kalau ngaji di hati seneng banget loh, Mas, ayem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari terminal inilah saya memulai cerita Jalur Langit hari ini. Cerita tentang sebuah kampung yang dulunya terkenal banyak preman dan berhasil bangkit lewat gerakan pemuda Insyaf yang kompak dilakukan komunitas. Berkat Jalur Langit bertaubat dan menjauhi maksiat, kini kehidupan mantan-mantan preman terus membaik. Diberikan pekerjaan halal dan rutin belajar Al-Quran. Masya Allah. Sementara dampaknya untuk warga sekitar, wilayah Karanganyar jadi lebih aman dan kriminalitas semakin menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini saya sedang menuju sebuah kampung yang dimana tuh isinya merupakan mantan preman loh. Nah, mantan preman ini kompak bersama-sama hijrah. Nah, sekarang saya mau pergi ke sana mumpung ada tukang ojek nih. Saya mau berbagi rezeki juga. Bisa nggak ya nganterin saya ke sana? Yuk. Pak, Ya, izin. Mau pergi ke kampung Karanganyar bisa dianterin nggak? oh, bisa sekali, Pak. Itu ceritanya gimana? Memang di kampung itu tuh dulunya isinya preman-preman semua. Iya, Om. Nah, terus apa yang membuat kayak kampung itu kok dari kampung preman sekarang malah jadi hijrah semuanya gitu loh? Ya, ceritanya ada kayak semacam mantan preman yang udah hijrah gitu loh, Om. Terus teman-temannya kan awalnya diajak, ayo kita hijrah bareng-bareng. Terus akhirnya itu kita jadi pengen melakukan kejahatan itu udah nggak mau. Maksudnya pengennya kembali ke jalan yang benar gitu. Setelah ngobrol dengan abang ojek ini, ternyata dia juga mantan preman dan sangat kenal dengan orang-orang di kampung yang mau saya tuju ini. Masya Allah. Saya tertarik sekali melihat proses mereka berhijrah dan bagaimana mereka belajar mengenal agama Allah setiap harinya. Kata abang ojek, kebetulan hari ini memang jadwalnya mereka untuk mengaji di masjid. Yuk kita samperin. Pejuang Langit, inilah sosok Agus Al-Kautsar, pria asal Karanganyar, Jawa Tengah yang mendirikan Kopika atau Komunitas Pemuda Insyaf pada tahun 2017. Agus ini dulunya juga preman dan pengguna narkoba sampai akhirnya memutuskan berhijrah dan mendedikasikan hidupnya untuk agama Allah. Selama proses berhijrah, Agus belajar agama bersama ustadz-ustadz dari pesantren di Desa Pakel, Karangpandan, Jawa Tengah. Sampai akhirnya Agus bisa menjadi inisiator dan juga guru yang merangkul preman-preman se-Karanganyar untuk segera berhijrah. Masya Allah. Berkat amalan Jalur Langitnya, sekarang Agus sudah terbebas dari hutang ratusan juta rupiah dan bekerja sebagai manajer di beberapa restoran. Komunitas Kopika yang kini punya ribuan anggota tetap punya beberapa agenda rutin, seperti gerakan biker subuhan, dan Birmizon, yang berarti belajar Iqra Minggu Sonten. Masya Allah. لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار. Masya Allah, kita emang gak boleh menilai orang dari masa lalunya.
Suara para mantan preman saat mengaji ini sungguh merdu di telinga. Guru saya pernah mengatakan, jika orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dijanjikan surga sebagai balasannya. Masya Allah. Amin. Walaupun di sini tempat seadanya begini, tapi bacaannya, ajarannya itu luar biasa menenteramkan hati. Ini membuat saya jadi lebih tenang nih belajar ngaji di sini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Itu gimana sih mula-mulanya Mas Agus kok bisa ngajakin mereka ini hijrah gitu Mas? Ya mula-mulanya itu emang dulu saya seperti itu. Oke. Saya bukan ustadz, bukan ini ya. Tapi saya itu dulu adalah pelaku. Pelaku dari salah satu, ya seperti itulah ya. Ya. Nah dan tergerak hati kita setelah saya mendapat hidayah. Nah, di Karanganyar ini emang banyak sekali teman-teman saya yang dulu itu ya seperti itu. Dan kita ingin merubah teman-teman yang dulunya itu jahat. Ya kita untuk kembali taat. Kan tentunya ada cerita-cerita yang kayak, aduh ada jalur langit nggak? Iya betul-betul. Mas Oh banyak Agus sekali. gimana? Yang dimana kita setiap hari Minggu itu ada namanya Birmizon. Birmizon. Iya. Apa itu Mas artinya? Belajar Iqra Minggu Sonten. Oh. Kalau bahasa Jawanya Sonten itu sore ya. Oke. Seperti jadi kan namanya bir ini kan sering dulu mungkin untuk maksiat. Betul. Nah, ini jadi kan kita buat untuk taat. Biar mereka itu nggak aneh namanya gitu. Iya. Seperti itu aja. Jadi emang teman-teman ini belajar dari nol ya terus sampai bisa baca Quran dan menghafal. Masya Allah. Berarti udah lama nih ngaji sama Mas Agus? Sudah 5 tahunan. Masya Allah. Luar biasa. Sampai lupa caranya untuk siap. Para pejuang langit, salah satu yang membuat banyak preman berhijrah di Karanganyar ini adalah berkat sebuah komunitas yang digagas oleh Mas Agus dan teman-temannya. Namanya Kopika atau Komunitas Pemuda Insyaf Karanganyar. Berkat adanya sinergi antara penegak hukum dan komunitas yang merangkul anak jalanan dan preman inilah, angka kriminalitas kota Karanganyar bisa berangsur menurun. Masya Allah. Yuk, kita cari tahu apa aja sih kegiatan Kopika ini? Ini Kopika ini kan udah jalan beberapa tahun nih. Iya, betul. Nah, pembiayaannya nih buat operasional tuh biasanya datang dari mana Mas? Ya emang ada beberapa dari Musinin, terus kita juga mandiri juga. Seperti itu, kita jual merchandise. Oh, Seperti ada ya? itu. Ada. Nah, terus kayak mobil operasional ini dulu ceritanya gimana nih Mas? Ya mobil operasional ini kan karena mobilitas kita tinggi ya. Kita butuh transportasi untuk ngangkutin stiker, sound, lampu. Akhirnya kita open donasi. Open donasi. Open donasi. Dan akhirnya belilah itu mobil layanan hijrah ini. Seperti Right. Wah, luar biasa. Iya. Nah, sekarang saya mau ikut kegiatan reguler Kopika yang menurut saya paling keren sih, namanya Kajian on the Street. Jadi kurang lebih, Kopika ini memang sistemnya jemput bola, mencari anak jalanan dan preman yang ingin hijrah. Sebelum berubah pikiran lagi, daripada gagal hijrah, maka langsung disusulin sama komunitas Kopika ini. Masya Allah. Perjalanan saya akhirnya berakhir di sebuah lampu merah di sekitar Karanganyar. Di sini ada kumpulan anak-anak jalanan dan mantan kriminal yang masih belum 100% hijrah. Jadi masih butuh pendamping dari Mas Agus dan kawan-kawan Kopika. Masya Allah, di sini saya dikenalkan dengan gengnya Oki dan kawan-kawan. Mereka yang akan ikut kajian sore ini bareng Kopika. Oh ya Bang Anop, Ya. kenalin ini santri trotoar. Halo kita. Anop. Oke Mas Oki. Nih Mas siapa? Mas Bagas, salam kenal. Nanti kita ngaji bareng ya? Ya, kita ngaji bareng. Biar Masya teman-teman mandi dulu, salin ya toh. Siap. Baru balik lagi. Kita tunggu Mas. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, saya sampai merinding. Seakan gak percaya melihat apa yang sedang terjadi di depan mata saya sekarang. Anak-anak muda yang biasa mengetuk kaca mobil kita di lampu merah ini ternyata banyak juga yang mahir membaca Al-Quran. Apa yang terjadi dengan mereka sekarang adalah atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat hidayahnya, Oki dan kawan-kawan sedang memulai proses berhijrah. Walaupun mereka masih menggantungkan hidupnya dari mengamen di lampu merah, tapi mereka sudah bersih dari narkoba dan catatan kriminal lainnya. Sejak usia 6 tahun, Oki diasuh oleh neneknya yang tinggal di kota Solo. Dari masa kanak-kanak, sudah hidup di jalanan. Selama hidupnya, Oki mengaku sudah 2 kali masuk rumah tahanan karena kasus penganiayaan dan obat-obatan terlarang. Itu dulu kok pengen tuh di dalam lapas. Ada keinginan buat ngatamin Al-Quran itu kenapa? Kan di penjara itu kesibukannya nggak ada. Oke. Kalau kesibukannya paling, kalau udah tutup blok itu kan paling buka Iqra Al-Quran. Di sana kan aturannya banyak. Kalau udah maghrib itu tutup blok itu harus cekel Iqra atau Al-Quran itu. Oke. Sampai jam 8 itu baca Al-Quran terus. Oke, ngaji ya? Bareng-bareng berarti? Enggak, pertamanya kalau Iqra diajarin. Mas Oki, ada nggak sih Mas perbedaan sebelum Mas Oki itu dulu masuk lapas hafal Quran, bisa khatam Al-Quran, sama setelah udah bisa khatam Al-Quran itu ada apa ya, dampak nggak buat pribadi Mas Oki? Boleh nggak cerita-cerita? Kalau dulu ya Mas, di lapas itu sebelum baca Al-Quran, sebelum bisa itu hatinya bingung Mas. Bingung? Bingung, mau ngapain bingung. Dikasih saran, disuruh ngaji, sedikit demi sedikit itu kan ngaji. Kok hati kalau ngaji di hati seneng banget Mas, ayem. Jadi kecanduan. Kalau saya dulu kan mikir saya, wah baca Iqra susah banget. Ya. Tapi kalau udah ada niat itu mudah banget Mas. Ya. Mudah. Kan kebanyakan kalau orang-orang masyarakat menilai kan gini Mas, orang bertato pasti kan kriminal, masuk penjara, keluarnya nggak punya masa depan. Iya. Di penjara kan itu kegiatannya ya gitu, dia ngaji. Masya Allah Sobat Langit, ternyata pengajian di pinggir lampu merah ini membawa berkah dan dampak luar biasa bagi para teman-teman di jalanan ini. Mereka yang sebelumnya tidak terjamah Al-Quran, sekarang mereka bisa khatam dan menghafal Al-Quran dengan sangat baik. Begitu kita bisa lihat tadi Mas Oki yang inspirasinya itu luar biasa loh. Dia bisa khatam Al-Quran berkali-kali di dalam sel dan sekarang masih rajin menyetor hafalannya ke Mas Agus. Para pejuang langit, di antara mantan-mantan preman yang sudah berhijrah, ada juga terselip kisah seorang wanita yang akhirnya berhasil keluar dari dunia hitam. Masih dari Karanganyar, Jawa Tengah, tim Jalur Langit Trans 7 berhasil mengulik sedikit cerita dari sosok Ita yang kini sudah 100% berhijrah dan memulai hidup barunya. Masya Allah. Kalau masa lalu saya, jujur, dulu saya selama masa muda, saya pernah terjerumus ke lingkungan yang salah, pergaulan yang bebas. Itu dari saya masa-masa sekolah. Mencoba alkohol, jadi pemakai narkoba, juga dunia malam. Iya. Saat-saat di masa-masa sulit itu, waktu suami saya masih belum mau hijrah, saya juga sempat agak bingung. Saya sudah seperti tahajud, kemudian saya ikut pengajian, mulai belajar tadarusan dan sebagainya, ikut majelis-majelis, tapi kok suami kok masih belum bisa mengikuti. Terus akhirnya
Mungkin itu juga petunjuk dari Allah ya. Saya memantapkan hati, saya punya istilahnya kekuatan, saya memutuskan untuk berpisah. Dan akhirnya saya bertemu dengan suami saya yang sekarang, yang insya Allah bisa membimbing saya ke lebih baik. Masya Allah Sobat Langit, semua orang memang punya masa lalunya masing-masing. Tak terkecuali dengan Ita, sosok ibu rumah tangga yang dulunya lekat dengan kehidupan malam dan minuman keras. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada beliau agar segera bertaubat. Bukan hanya itu saja, berkat kegigihannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membuka keran rezeki berlimpah kepada Ita lewat usaha catering yang beromset puluhan juta rupiah. Masya Allah. Masya Allah, sungguh besar kuasa-Mu ya Allah. Sang Maha membolak-balikan hati. Hijrah bersama yang dilakukan para mantan preman ini menjadikan sebuah desa suram menjadi desa indah dan bersih. Saya pernah mendengar sebuah ceramah. Allah berfirman, taubatnya orang-orang yang melakukan kejahatan akan diganti dosa kejahatannya menjadi pahala. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan melakukan perbuatan baik, maka kejahatan mereka diganti dengan kebajikan, pahala. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pejuang Langit, langkah yang ditempuh Mas Acil ini untuk segera bertaubat membawa berkah untuk kehidupannya sehari-hari. Lewat usaha pangkas rambutnya, ia bisa menghidupi keluarga dan masyarakat sekitar juga terbantu karena bisa mencukur rambut dengan biaya sangat murah dan gak perlu jauh-jauh ke kota. Terima kasih, Pak. Wah, ini potong anak sekolah nih ya. Iya. Kalau sore lumayan rame di sini. Apa sih Mas jalur langitnya? Titik di mana Mas Ucil tuh ngerasa kayak, wah, oh ternyata ini teguran dari Allah. Ada ceritanya nggak Mas? Jadi titik baliknya itu pas saya malah masih kerja di sebagai bartender itu tadi di Surabaya. Jadi tiap hari kan kehidupannya kalau bartender Mas mungkin tahu sendiri ya. Mungkin foya-foya atau minum dan lain sebagainya itu setiap hari saya kerjakan. Mungkin saya masih dikasih teguran itu lewat mimpi, Mas. Oh, lewat mimpi? Iya, saya mendapatkan mimpi itu, mimpinya tentang kematian. Nah, pada saat itu Mas Ucil udah berkeluarga belum? Saya sudah. Udah berkeluarga pada saat itu? Mungkin masih jahiliyah, jadi keluarganya itu kurang harmonis. Oh. Ya. Nah, setelah hijrah itu semuanya berubah? Berubah. Masya Allah. Semua berubah. Saya kalau dipikir, kadang saya berpikir sendiri, itu kalau dipikir nalar nggak ketemu. Karena gini Mas, istri saya yang pertama itu mungkin orang-orang kok bisa kamu menikah dengan si fulana, terus kok bisa kamu bisa punya usaha, itu ya karena mungkin karena saya mungkin sudah mendekatkan diri kepada Allah, belajar ilmu agama dan belajar taat kepada Allah, maka Allah memberikan jalannya itu walaupun nggak langsung ya Mas, walaupun nggak langsung tuh prosesnya itu step by step tapi pasti gitu. Mas Ucil, ya. Ini kan saya lihat satu kali potong cuma 10.000. Nah, itu mohon maaf nih Mas, itu menghidupi keluarga bisa nggak sih? Ya, dengan 10.000 itu? Tergantung kitanya ya. Kalau kita bersyukur, kita mendapatkan itu, insya Allah cukup ya. Cukup. Masya Allah ya pejuang langit. Saya jadi teringat guru saya pernah bilang, kalau golongan orang yang bertaubat akan dilancarkan rezeki dan dipermudah urusan dunianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya sudah ada di depan mata saya sekarang. Masya Allah, ikhtiar yang sudah dilangitkan oleh Mas Ucil, cara berhijrah dan meninggalkan dunia kelamnya, ternyata membuahkan dampak yang luar biasa. Kalau dulu sebelum hijrah, beliau bercerita pernah terjerat hutang judi online puluhan juta. Alhamdulillah, kini semua hutangnya sudah lunas dan bisa membuka beberapa gerai pangkas rambut beromset belasan juta rupiah. Tentunya semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik Semesta.
dulu 4-5 tahun hidupnya di jalan, ninggalin ibunya sampai 5 tahun, tapi sampai akhirnya dia nemuin titik dimana dia jenuh di jalan, kayak nggak ada manfaat dan nggak ada barokahnya buat Mas Andi. Sampai akhirnya ketemu Mas Agus, dia kembali lagi ke jalan yang benar dan bisa hijrah. Masya Allah.